Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Clara Alverina, NIM 04 011 28 19 24 116. Saya dari kelas Beta 2019. Pada kesempatan pagi hari ini, saya akan memaparkan tentang tugas Osoka yang saya dapatkan, yaitu berkaitan tentang skenario D. Selanjutnya ada pula outline yang akan saya bacakan. Nah, yang pertama adalah pembacaan skenario, menentukan masalah atau identifikasi masalah. Selanjutnya adalah prioritas masalah serta alasan mengapa saya memilih masalah tersebut menjadi prioritas. Selanjutnya adalah analisis masalah dan jawaban-jawabannya. Selanjutnya adalah kesimpulan dan yang terakhir adalah kerangka konsep. Sekarang saya akan membacakan skenario D blok 6 tahun 2020. Boni, laki-laki 25 tahun, terlelap tidur di beranda rumahnya karena merasa kekenyangan setelah makan siang satu bungkus nasi rendang dan minum setengah gelas air. Beberapa menit kemudian, tetangga sebelah berteriak sambil mengejar maling yang lewat di beranda rumah Boni. Boni pun terkejut dan langsung ikut berlari dengan kecepatan tinggi untuk mengejar sang maling. Setelah 200 meter berlari kencang, Boni pun berhenti karena tidak sanggup berlari lagi. Boni terlihat sesak nafas, jantung berdetak kencang, berkeringat banyak, dan kehausan. Ia merasa perutnya penuh, nyeri, dan mual. Keesokan harinya, Boni merasa pegal di paha. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke identifikasi masalah atau menentukan kalimat mana yang merupakan masalah. Oke, baiklah. Kalimat pertama adalah Boni, laki-laki 25 tahun, terlelap tidur karena merasa kekenyangan setelah makan rendang dan minum setengah gelas air. Itu merupakan masalah. Selanjutnya, kalimat nomor 2 adalah Boni terkejut karena mendengar teriakan tetangganya yang sedang mengejar maling, sehingga Boni terbangun dan ikut mengejar maling tersebut dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan terkejut. Itu juga merupakan masalah. Selanjutnya, kalimat nomor 3 adalah Boni berlari kencang sejauh 200 meter, lalu berhenti karena tidak sanggup berlari lagi. Itu juga merupakan masalah. Selanjutnya adalah kalimat nomor 4 adalah Boni terlihat sesak nafas, jantung berdetak kencang, berkeringat banyak, serta kehausan, dan juga merasa perutnya penuh. Selanjutnya adalah menentukan prioritas masalah, serta alasan saya mengapa saya memilih masalah tersebut menjadi prioritas saya. Saya memilih kalimat nomor 2 sebagai prioritas utama masalahnya yang berbunyi, Boni terkejut karena mendengar teriakan tetangganya yang sedang mengejar maling, sehingga Boni terbangun dan ikut mengejar maling tersebut dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan terkejut. Mengapa saya memilih kalimat nomor 2 sebagai prioritas utamanya? Karena menurut saya, jikalau Boni tidak berlari kencang saat dia setelah makan kenyang, maka masalah-masalah lain atau akibat-akibat lain tidak akan terjadi, seperti Boni tidak sanggup berlari lagi, terus perutnya nyeri, mual, sesak nafas, jantung berdetak kencang, dan lain-lain. Selanjutnya, prioritas nomor 2 adalah saya setarakan kalimat nomor 3 dan kalimat nomor 4, yaitu Boni berlari kencang sejauh 200 meter lalu berhenti karena tidak sanggup berlari lagi. Dan kalimat nomor 4 yaitu Boni terlihat sesak nafas, jantung berdetak kencang, berkeringat banyak, dan kehausan, serta merasa perutnya penuh, nyeri, dan mual. Selanjutnya, untuk prioritas nomor 3 adalah kalimat nomor 5, yaitu keesokan harinya Boni merasa pegal di paha. Dan tahapan yang selanjutnya adalah membahas analisis masalah dan juga menjawab analisis masalah tersebut. Analisis pertama yaitu pada kalimat 1, kalimatnya yaitu Boni laki-laki 25 tahun terlelap tidur karena merasa kekenyangan setelah makan rendang dan minum setengah gelas air. Masalah yang pertama adalah pertanyaannya yaitu bagaimana akibat dari tidur setelah seseorang makan kekenyangan. Jawabannya adalah setelah seseorang makan kekenyangan dan kemudian ia tidur,
yang terjadi adalah penyerapan nutrisi yang terjadi itu tidak maksimal, tidak bisa diserap maksimal oleh tubuh. Nah, kemudian masalah yang bakal terjadi adalah itu juga bisa meningkatkan resiko penyakit asam lambung yang naik karena tekanan di dalam lambung tersebut itu tinggi tekanannya, jadi asam lambung tersebut bisa naik. Nah, sehingga makanan dan cairan lambung bisa kembali ke kerongkongan dan juga menyebabkan terjadinya obesitas karena lambatnya metabolisme tubuh dan kurangnya aktivitas untuk membakar kalori dari makanan yang kita konsumsi tersebut. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih waktu normal tubuh yang seharusnya diperlukan untuk mencerna makanan saat sebelum seseorang tuh tidur? Nah, jawabannya adalah waktu yang tepat itu adalah sekitar 2-3 jam setelah seseorang makan baru seseorang tuh bisa tidur. Alasannya mengapa 2-3 jam? Karena aliran darah itu masih dibutuhkan untuk ke usus dan sistem digestifus untuk mencerna makanan tersebut. Nah, lamanya itu yaitu sekitar 2-3 jam. Selanjutnya adalah analisis masalah kalimat nomor 3, yaitu Boni berlari kencang sejauh 200 meter lalu berhenti karena tidak sanggup berlari lagi. Pertanyaan yang pertama adalah mengapa tidak sanggup lari lagi sesudah lari dengan kecepatan tinggi. Nah, seperti yang sudah saya bahas tadi, metabolisme yang dominan pada kasus ini adalah metabolisme anaerobik atau metabolisme yang tidak memerlukan oksigen dan hanya menghasilkan ATP yang sedikit serta dalam waktu yang singkat. Nah, karena metabolisme anaerob sudah tidak mampu memenuhi kebutuhan ATP-nya si Boni lagi setelah dia berlari 200 meter, makanya Boni tidak sanggup berlari lagi setelah dia berlari 200 meter. Nah, sedangkan metabolisme aerobnya masih mampu untuk menghasilkan ATP tapi membutuhkan waktu yang cukup lama. Analisis masalah yang selanjutnya adalah mengapa sih seseorang tuh harus tidur? Jadi jawabannya adalah sebenarnya fungsi tidur itu belum terlalu jelas. Tapi tidur ini dapat berfungsi dalam pemeliharaan fungsi jantung, yaitu terlihat pada denyut turun 10 hingga 20 kali setiap menit. Selain itu, selama tidur, tubuh melepaskan hormon pertumbuhan untuk memperbaiki dan memperbarui sel epitel dan khususnya seperti sel otak. Selain itu, fungsi dari tidur adalah ketika individu tidur adalah reaksi otot sehingga laju metabolik basal akan menurun. Hal tersebut dapat membuat tubuh menyimpan lebih banyak energi saat tidur. Bila individu kehilangan tidur selama waktu tertentu dapat menyebabkan perubahan fungsi tubuh, baik kemampuan motorik, memori, dan keseimbangan. Jadi, tidur dapat membantu perkembangan perilaku individu karena individu yang mengalami masalah pada tahap REM akan merasa kebingungan dan curiga. Analisis masalah yang selanjutnya adalah bagaimana fisiologi tidur yang berkaitan dengan kasus atau masalah ini. Jadi, sebelumnya saya akan menjelaskan definisi tidur dulu. Nah, tidur sendiri adalah sebuah mekanisme fisiologis tubuh yang diatur oleh dua hal, yaitu yang pertama sleep homeostasis dan yang kedua adalah irama sirkadian. Sleep homeostasis adalah kondisi di mana tubuh mempertahankan keseimbangannya seperti tekanan darah, suhu tubuh, dan keseimbangan asam basa. Jumlah tidur dalam semalam diatur dalam sistem ini. Saat kita bangun, pengaturan keseimbangan tidur mulai terakumulasi sampai sore hari. Ada satu penelitian yang mengatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi sistem ini adalah adenosin. Ketika terjaga, kadar adenosin dalam darah terus meningkat, sehingga meningkatkan rasa ingin tidur juga bertambah. Sebaliknya, saat tertidur, kadar adenosin malah menurun. Selanjutnya, irama sirkadian. Irama sirkadian itu apa sih? Irama sirkadian merupakan siklus perubahan secara biologis yang diatur oleh otak selama 24 jam. Pusat kontrol irama sirkadian terletak pada bagian ventral anterior hipotalamus di suprachiasmatic nucleus atau SCN.
Bagian susunan saraf pusat yang mengadakan kegiatan sinkronisasi terletak pada substansia ventriculoreticularis medulla oblongata yang disebut sebagai pusat tidur. Selanjutnya adalah analisis masalah nomor 2, yaitu Boni terkejut karena mendengar teriakan tetangganya yang sedang mengejar maling sehingga Boni terbangun dan ikut mengejar maling tersebut dengan kecepatan tinggi dan dalam keadaan terkejut. Analisis masalah yang pertama adalah bagaimana sih mekanisme fight or flight response. Nah, jawabannya adalah secara fisiologis, situasi stres mengaktifasi hipotalamus yang selanjutnya mengendalikan dua sistem neuroendokrin, yaitu sistem simpatis dan sistem korteks adrenal. Sistem saraf simpatis berespons terhadap impuls saraf dari hipotalamus, yaitu dengan mengaktifasi berbagai organ dan otot polos yang berada di bawah pengendalinya. Sebagai contohnya, saraf tersebut meningkatkan kecepatan denyut jantung dan juga berperan dalam dilatasi pupil. Sistem saraf simpatis juga memberi sinyal ke medula adrenal untuk melepaskan epinefrin dan norepinefrin ke aliran darah. Sedangkan sistem korteks adrenal diaktifasi jika hipotalamus mensekresikan CRF, yaitu suatu zat kimia yang bekerja pada kelenjar hipofisis yang terletak tepat di bawah hipotalamus. Kelenjar hipofisis selanjutnya mensekresikan hormon ACTH yang dibawa melalui aliran darah ke korteks adrenal, di mana ia menstimulasi pelepasan sekelompok hormon termasuk kortisol yang meregulasi kadar gula darah. ACTH juga memberi sinyal ke kelenjar endokrin lain untuk mensekresikan sekitar 30 hormon. Efek kombinasi berbagai hormon stres yang dibawa melalui aliran darah ini ditambah aktivitas neural cabang simpatik dan sistem saraf otonom berperan dalam respon fight or flight. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka konsep. Boni, laki-laki 25 tahun, makan rendang yang jumlah kalorinya sekitar 683 kilokalori. Sedangkan normal kalori yang dibutuhkan seseorang dalam sekali makan adalah 400 kilokalori. Karena Boni makan tadi menyebabkan ia hiperglikemia atau kelebihan glukosa di dalam tubuhnya. Terus yang kedua adalah 70% aliran darah menuju sistem digestifus karena ia makan tadi. Yang terakhir adalah asupan makanan sekitar 300 ml, sedangkan kapasitas gaster normal adalah hanya sekitar 75 ml. Karena hiperglikemia tadi, yang cabang pertama, karena hiperglikemia mengakibatkan insulin meningkat, sehingga kortisol juga ikut meningkat. Nah, mengakibatkan peningkatan kadar melatonin, sedangkan sistem digestifus masih aktif. Nah, akibat peningkatan kadar melatonin menyebabkan rasa kantuk dan akhirnya Boni tertidur. Kemudian cabang yang kedua adalah yang 70% aliran darah menuju sistem digestifus itu menyebabkan hipoperfusi di bagian tubuh lain, salah satunya adalah otak, yang menyebabkan oksigen menurun di otak sehingga ia juga tertidur, berhubungan sama peningkatan kadar melatonin yang tadi juga. Nah, setelah tertidur kemudian ada stimulasi dari suara keras, yaitu suara tetangganya yang tadi yang teriak, akhirnya menyebabkan Boni terbangun. Setelah Boni terbangun, Boni langsung berlari, yaitu melakukan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi, yaitu berlari sejauh 200 meter. Karena berlari tadi, jadi kebutuhan energinya meningkat. Nah, karena kebutuhan energinya meningkat, ada 4 cabang lagi, yaitu yang pertama metabolismenya meningkat, yang kedua kebutuhan glukosa meningkat, yang ketiga kebutuhan oksigen meningkat, dan yang terakhir adalah terjadinya metabolisme anaerobik. Cabang pertama yaitu metabolisme meningkat menyebabkan suhu tubuh meningkat. Suhu tubuh meningkat menyebabkan hiperhidrosis. Hiperhidrosis yang nantinya akan menyebabkan gangguan keseimbangan cairan
Gangguan keseimbangan cairan akan menyebabkan Boni terjadi dehidrasi dan kemudian ia merasa haus. Cabang yang kedua tadi adalah kebutuhan glukasa meningkat akan menyebabkan heart rate meningkat. Cabang ketiga yaitu kebutuhan oksigen meningkat menyebabkan heart rate meningkat dan juga respiratory rate meningkat. Cabang terakhir, metabolisme anaerobik menyebabkan penumpukan asam laktat dan selanjutnya menyebabkan pegal-pegal pada Boni di kemudian hari. Cabang utama yang nomor 3 yang tadi adalah yang asupan makan kurang lebih 301 ml, ini asupan makannya si Boni. Sedangkan kapasitas gaster hanyalah 75 ml. Itu terbagi lagi menjadi 2 cabang, yaitu yang pertama overload pada gaster yang menyebabkan stimulus ke pusat muntah yang menyebabkan lagi nausea atau mual. Cabang kedua yaitu distensi dinding gaster yang menyebabkan stimulus nosiseptif nyeri yang selanjutnya menyebabkan nyeri pada abdomen. Analisis masalah yang selanjutnya adalah bagaimana fase-fase atau tahap yang seharusnya dilewati tubuh sejak baru terbangun dari tidur hingga dapat sadar sepenuhnya. Jawabannya adalah yang pertama tuh ada tahap dan siklus tidur. Selama malam hari, seseorang melalui 2 stadium tidur yang saling bergantian, yaitu yang pertama adalah tidur paradoksikal atau tidur rapid eye movement atau yang biasa disingkat REM. Nah, REM ini berulang setiap 90 menit atau 25% dan biasanya disertai mimpi. Dan yang kedua adalah tidur gelombang lambat atau tidur non-rapid eye movement atau NREM. Terjadi pada jam pertama tidur setelah bangun, itu 75%. Analisis masalah yang selanjutnya adalah mengapa Boni langsung terbangun setelah mendengar teriakan. Karena suara teriakan tersebut dianggap sebagai stimulus gelombang suara dengan intensitas tinggi yang menyebabkan interpretasi makna bahaya bagi otak sendiri. Nah, reaksi tersebut dimulai pada amigdala yang mengartikan suara teriakan sebagai bahaya yang lalu memicu respon saraf pada hipotalamus. Reaksi awalnya diikuti oleh aktivasi kelenjar hipofisis dan sekresi hormon ACTH. Kelenjar adrenal diaktifkan hampir bersamaan melalui sistem saraf simpatik dan melepaskan hormon epinefrin. Pelepasan pembawa pesan kimia menghasilkan produksi hormon kortisol yang juga meningkatkan tekanan darah, gula darah, dan menekan sistem kekebalan tubuh. Respon awal dan reaksi selanjutnya dipicu dalam upaya menciptakan dorongan energi. Peningkatan energi ini diaktifkan oleh peningkatan epinefrin ke sel-sel hati dan produksi glukosa selanjutnya. Selain itu, sirkulasi kortisol berfungsi untuk mengubah asam lemak menjadi energi yang tersedia, yang mempersiapkan otot di seluruh tubuh untuk respon. Anmal yang selanjutnya adalah bagaimana perubahan sistem respirasi, kardiovaskuler, dan metabolisme energi pada saat lari dengan kecepatan tinggi. Jadi pada saat berlari, frekuensi denyut jantung akan meningkat, terjadi vasodilatasi pada pembuluh darah karena meningkatnya hormon epinefrin, sehingga kontraksi jantung, maksudnya kontraksi otot jantung semakin kuat. Kemudian pendistribusian darah akan semakin banyak mengalir ke otot-otot yang terlibat dalam gerakan. Dan darah yang menuju ke sistem lain akan dikurangi. Dan pada saat berlari, frekuensi pernapasan akan meningkat karena pernapasan menjadi lebih dalam dan metabolisme energi menjadi semakin meningkat karena makin banyaknya energi yang dibutuhkan dalam jumlah banyak. Selanjutnya adalah bagaimana jenis metabolisme energi yang dominan pada kasus ini. Jenis metabolisme energi yang dominan pada kasus ini adalah metabolisme anaerobik, yaitu metabolisme yang tidak memerlukan oksigen. Selanjutnya adalah bagaimana metabolisme tubuh saat lari dengan kecepatan tinggi.
Jawabannya adalah metabolisme yang aktif di sini adalah metabolisme energi, yakni pada metabolisme muskuloskeletal yang memerlukan banyak energi untuk memproduksi ATP lebih banyak melalui pemecahan glukosa di dalam tubuh. Kalimat unmouth selanjutnya nomor 4 ialah Boni terlihat sesak nafas, jantung berdetak kencang, berkeringat banyak, kehausan, dan merasa perutnya nyeri, penuh, dan mual. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme pernafasan saat seseorang berlari dengan kencang? Nah, jawabannya adalah saat berlari berat tubuh kita ini mengeluarkan banyak energi. Energi ini kemudian ditransfer oleh komponen yang bernama ATP. Nah, ATP ini merupakan hasil dari pernapasan yang melibatkan oksigen atau pernapasan aerobik. Nah, saat kita memerlukan begitu banyak energi karena berlari, maka ATP yang merupakan hasil dari pernapasan aerobik ini akan dideposit ke seluruh otot-otot. Nah, karena itulah sel-sel lain di tubuh kita akan kekurangan oksigen dan mengakibatkan kekurangan ATP dan juga energi. Dalam kondisi ini, maka saraf simpatik kita akan mengontrol kontraksi otot-otot pernapasan agar kita mengambil napas lebih banyak untuk memenuhi energi tubuh. Caranya yaitu melalui mekanisme saat kita berlari terengah-engah atau bernapas yang agak terengah-engah. Analisis yang terakhir, kalimat nomor 5 adalah keesokan harinya Boni merasa pegal di paha. Pertanyaannya adalah bagaimana mekanisme terjadinya pegal di kemudian hari yang berhubungan dengan berlari cepat. Jawabannya adalah karena si Boni ini dominannya adalah metabolisme anaerobik atau metabolisme yang tidak memerlukan oksigen. Nah, metabolisme anaerobik ini menghasilkan produk sampingan yaitu asam laktat. Nah, jadi asam laktat ini merupakan proses metabolisme karbohidrat tanpa menggunakan oksigen atau yang tadi sudah saya sebut yaitu metabolisme anaerob. Proses produksinya terjadi di dalam sel otot saat suplai oksigen tidak mencukupi untuk menunjang produksi energi. Nah, selanjutnya dalam keadaan atau kondisi kekurangan oksigen yang dihasilkan otot saat pemecahan gula justru bukan energi melainkan asam laktat. Nah, inilah yang kemudian menyebabkan pegal-pegal di kemudian hari pada Boni. Setelah pemaparan saya tadi, yang bisa saya simpulkan adalah Boni, laki-laki 25 tahun, mengalami gangguan metabolisme energi tubuh oleh karena aktivitas fisik dengan intensitas tinggi, yaitu seperti tadi berlari kencang di saat sistem digestifusnya sedang aktif. Sekian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Selamat pagi.